pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang secara resmi terlibat dalam Perang Dunia Kedua, khususnya dalam Perang Pasifik. Keterlibatan Jepang dalam Perang Dunia Kedua ini ditandai dengan serangan terhadap pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor. Laksamana Isoroku Yamamoto merupakan arsitek di balik serangan mendadak itu. Pada masa Perang Dunia Kedua, Isoroku Yamamoto menjabat sebagai Panglima tertinggi Armada Gabungan Militer Kekaisaran Jepang. Ia disebut-sebut sebagai ahli strategi terhebat Jepang yang pernah memegang beberapa jabatan penting di Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Isoroku Yamamoto lahir pada tanggal 4 April 1884 di Nagaoka, Jepang, dari ayah yang seorang samurai bernama Sadayoshi Takano. Pada usia 16 tahun, ia masuk Akademi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang di Etajima. Isoroku lulus pada tahun 1904 dan langsung ditugaskan di kapal penjelajah Nissin dalam Perang Rusia-Jepang. Pada tahun 1916, setelah kematian orang tuanya, Isoroku diadopsi oleh keluarga Yamamoto. Sejak itulah namanya menjadi Isoroku Yamamoto. Saat bertugas di masa Perang Rusia-Jepang, Yamamoto kehilangan 2 jari tangan kirinya akibat pertempuran Tsushima. Karena kepandaiannya, ia dikirim ke Sekolah Staf Angkatan Laut pada tahun 1914 dan lulus 2 tahun kemudian menjadi Letnan Komandan. Setelah menikah, Yamamoto melanjutkan studinya ke Universitas Harvard, Amerika Serikat selama 2 tahun untuk mempelajari tentang industri minyak. Sekembalinya ke Jepang, di tahun 1923, Yamamoto dipromosikan menjadi kapten sebelum kemudian ia menjadi penerbang Angkatan Laut dan menjabat sebagai Direktur Sekolah Penerbangan di Kasumigaura. Di tahun 1926, ia kembali ke Amerika Serikat sebagai atase Angkatan Laut Jepang di Washington selama 2 tahun. Setelah kembali ke Jepang, Yamamoto memimpin kapal penjelajah ringan Isuzu, kemudian menjadi kapten kapal induk Akagi, hingga pada akhir 1936, Yamamoto diangkat sebagai Wakil Menteri Angkatan Laut di Kekaisaran Jepang. Pada tahun 1941, Isoroku Yamamoto ditunjuk menjadi Panglima Tertinggi Armada Gabungan Jepang. Di tahun yang sama itu, di bulan November, pemerintahan baru Jepang terbentuk yang dipimpin oleh Perdana Menteri Hideki Tojo. Di bawah kepemimpinannya, Jepang berencana merebut daerah jajahan yang dikuasai negara-negara Eropa di Asia yang membentang hingga ke Pasifik Tengah. Sebelum melakukan ekspansi itu, Jepang berencana lebih dahulu menyerang Pearl Harbor sebagai antisipasi untuk mencegah armada Pasifik Amerika Serikat melakukan tindakan militer terhadap Jepang. Yamamoto awalnya menentang perang dengan Amerika Serikat. Ia khawatir konflik yang berkepanjangan akan berdampak buruk bagi Jepang sendiri. Meski begitu, pemerintahan Perdana Menteri Hideki Tojo tetap memutuskan untuk berperang. Melihat situasi itu, Yamamoto berpendapat bahwa hanya serangan mendadak ke pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pasifik yang membuka harapan Jepang untuk menang. Ia juga sudah memperingatkan jika perang dengan Amerika Serikat berlangsung lebih dari 1 tahun, Jepang akan kalah. Strategi penyerangan ini adalah buah pemikiran pribadi dari Yamamoto, di mana dalam tahun 1941 itu ia telah berusia 57 tahun. Yamamoto sendiri sudah lama terkenal di kalangan Angkatan Laut Amerika Serikat sebagai perwira yang pandai, agresif, dan berbahaya. Yamamoto dengan cermat merencanakan serangan udara ini, di mana operasi ini hanya bisa berhasil
jika unsur dadakan tidak hilang. Penyerangan di hari Minggu sendiri dipilih karena militer Jepang tahu akan kebiasaan para pemimpin di pangkalan armada Pasifik sering mengumpulkan armada perangnya setiap hari Sabtu. Pada tanggal 26 November 1941, armada Jepang dengan 6 kapal induknya meninggalkan pelabuhan Jepang menempuh Lautan Pasifik Utara yang berbadai. Yamamoto memberi perintah kalau operasi penyerangan ini diketahui oleh pihak musuh, operasi ini harus dibatalkan. Pada 7 Desember 1941, serangan mendadak yang dipimpin Yamamoto terhadap Pearl Harbor berhasil menghancurkan puluhan kapal perang dan ratusan pesawat serta menewaskan ribuan prajurit yang memicu kemarahan Amerika Serikat yang langsung menyatakan perang terhadap Jepang dan secara resmi bergabung dengan blok sekutu dalam Perang Dunia Kedua. Pada awal peperangan, militer Jepang sempat unggul dan berhasil menguasai banyak negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Hal itu dikarenakan blok sekutu masih memusatkan perhatiannya pada Jerman di Eropa. Namun, dalam perkembangannya, Jepang mulai terdepak dan mengalami banyak kekalahan dalam pertempuran oleh pasukan sekutu, terutama Amerika Serikat yang melancarkan serangan besar-besaran. Sebagai ahli strategi terhadap Jepang dan arsitek dari pengeboman Pearl Harbor, tentunya membuat Isoroku Yamamoto menjadi salah satu orang yang paling dicari oleh pihak Amerika Serikat. Pada awal April 1943, intelijen Amerika Serikat menangkap sebuah informasi rahasia dari Tokyo yang ditujukan kepada markas militernya, yang isinya sangat penting di mana Laksamana Isoroku Yamamoto, panglima tertinggi seluruh armada Jepang, akan mengunjungi medan peperangan. Informasi yang ditangkap itu menyebutkan tanggal berangkat dan tibanya Yamamoto, lengkap dengan jam serta menitnya, di mana ia mula-mula akan ke Tiongkok, kemudian ke Rabaul, dan akhirnya ke Bougainville. Setelah mendapatkan informasi itu, pihak militer Amerika Serikat memerintahkan kepada komandan angkatan udaranya di Pasifik untuk menyergap pesawat udara yang ditumpangi Yamamoto. Pada 18 April 1943, Laksamana Isoroku Yamamoto dengan para perwira tinggi dari stafnya berangkat dengan 2 pesawat pembom Mitsubishi Betty terbang menuju pulau Bougainville. Mereka dikawal oleh 9 pesawat pemburu Zek. Sementara itu, untuk menyergap pesawat Yamamoto, pihak Amerika Serikat menggunakan 16 pesawat pemburu P-38 yang berpangkalan di Guadalcanal. Setelah memperoleh perintah, berangkatlah pesawat-pesawat P-38 itu menuju ke tempat yang ditentukan. Setelah beberapa serangkaian pertempuran dan kejar-kejaran, pesawat Amerika Serikat akhirnya berhasil menjatuhkan pesawat pembom Jepang yang ditumpangi Yamamoto. Pesawat itu jatuh dan meledak di darat di hutan rimba Pulau Bougainville. Yamamoto pun tewas, sementara pesawat pembom satu lagi yang mengangkut anggota staf Yamamoto pun ditamatkan riwayatnya dan jatuh di laut. Beberapa hari kemudian, jenazah Yamamoto ditemukan terlempar keluar dari pesawat. Ia terduduk dengan pedang samurai yang terapit di antara kedua lututnya dengan luka tembak terkena peluru pesawat P-38. Pihak Jepang sendiri baru mengumumkan kematian Yamamoto lebih dari sebulan kemudian, tepatnya pada tanggal 21 Mei 1943. Bagi militer Jepang, tewasnya Yamamoto adalah sama dengan satu kekalahan besar di dalam pertempuran dan merupakan pukulan yang hebat bagi moral angkatan perang Jepang.